Maria, yeah. Foto minifigurnya kecil-kecil yang seperti di atas meja ini, objeknya ada yang mobil, ada yang manusia, ada yang binatang, macam-macam. Ini yang di atas meja adalah koleksi dari rekan-rekan kita dari Unimed. Nanti akan diperagakan bagaimana cara motretnya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kreativitas kita. Mungkin yang perlu banyak dipelajari adalah arah sinarnya, yang mana ketuanya adalah Bapak Denny Igolo, Ketua Unimed Fotografi Community. Siang ini atau sore ini saya didampingi Christine, Song Dewi, sama Budi. Mereka member dari Unimed Fotografi Community. Sore ini mereka akan berbagi apa yang mereka sudah miliki supaya adik-adik, teman-teman semuanya bisa lebih paham untuk mendapatkan foto yang lebih baik bagaimana caranya. Sore ini kita akan fokus ke foto minifigur dan diorama. Untuk diorama, saya juga akan jelaskan nanti bagaimana memanfaatkan benda-benda yang biasanya terbuang begitu saja bisa menjadi sebuah karya yang indah, karya yang bisa kita gunakan sebagai properti fotografi. Seperti salah satu diorama yang saya buat itu untuk melampiaskan keinginan saya untuk foto-foto landscape yang di masa pandemi tidak bisa saya lakukan. Saya pengen foto air terjun, di Surabaya nggak ada air terjun. Saya harus kemana gitu? Saya mau ke luar kota, pandemi juga risikonya nggak memungkinkan. Saya pengen foto sesuatu yang alami, juga butuh satu kesempatan dan dana yang ya lumayan besar ya, apalagi pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Sehingga saya punya ide untuk menciptakan satu diorama di mana saya bisa foto apa yang menjadi saya impikan di air terjun. Saya bikin air terjun buatan, di salju saya bikin salju buatan, di hutan saya bikin hutan buatan, sehingga apa yang saya ingin foto di outdoor atau luar kota sudah bisa di diorama yang saya buat ini. Jadi diorama ini saya buat satu wadah bisa 1000 tema. Pelatihan seni yang diadakan oleh PMTS, yaitu Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, dengan tujuan antara lain itu juga membantu UMKM. Jadi foto minifigur ini ada objek-objeknya yang bisa nanti juga ditaruh di produk-produknya sebagai hiasan, misalnya makanan. Nanti mungkin kalau perlu dikasih contohnya, kalau ada ditaruh di makanan, ditaruh di obat, ditaruh di mana, pokoknya bisa membantu UMKM untuk membuat foto yang bisa dibuat promosi UMKM. Untuk yang pembuatan itu kayak mini figur yang ada air terjun atau apa itu, kayak gitu itu apakah kita, misalnya saya pernah ke Trawas misalnya, di situ ada objeknya air terjun, batu-batu, apa harus persis seperti itu atau imajinasi kita aja? Untuk menciptakan atau berkreasi membuat diorama kita bebas ya. Kita mau contoh pemandangan alam yang sesuai dengan aslinya atau kita punya imajinasi, itu bebas. Tergantung kita punya selera ya. Jadi tipsnya seperti apa biar hasilnya memuaskan, lalu editingnya seperti apa? Terima kasih. Diorama ini jarang yang tahu, jarang yang bisa bikin,
jarang yang mau bikin. Kadang-kadang dia males repot gitu. Karena untuk bikin satu diorama butuh waktu. Waktunya ya bisa seminggu, 2 minggu, 2 bulan, bahkan 1 tahun ada yang nggak jadi. Saya setahun nggak jadi ada. Siapkan beberapa konsep dan beberapa minifigur. Untuk skalanya kita hari ini kita pakai skala 1:87, skala 1:4, dan ada lagi yang tanpa skala, asal rapi tak tuku. Jadi misalnya kayak gini, boneka itu nggak tahu skala berapa, saya nggak tahu lah. Saya beli di Melani itu. Ya, saya lihat kok bagus, saya beli itu aja wis. Hari saat kita moto makro kan bagi pemula mungkin nggak mikir background, asal kayak capo di foto cepet, jalan kuku cepet foto ya dong, kelihatan apa di foto gitu. Tapi kalau yang udah levelnya di atasnya pemula, dia mulai mikir komposisi, lighting, background dan sebagainya. Bagaimana mendapatkan background yang bagus, lighting yang bagus gitu. Sama dengan konsep ini gitu. Konsep ini figur juga sama. Bagi pemula, oh ini lucu, foto cepat asal moto itu bisa, bukan salah, boleh. Tapi kalau mau mendapatkan hasil yang lebih optimal, kita harus bisa meningkatkan pengetahuan kita, kemampuan kita mengenai lighting. Karena lighting itu poin penting di dalam sebuah karya foto. Baru kita bikin komposisi dan sebagainya. Oke? Setiap aliran itu mempunyai ciri khas sendiri. Misalnya tadi menggambarkan foto makro, itu kita juga harus menyelami, menjiwai. Kalau kita nggak biasa di makro, ada objek lewatan pun kita tidak kelihatan. Nah, nanti banyak komunikasi dalam grup WA. Anda dalam praktek boleh diupload di grup WA supaya dikomen oleh para mentor. Kita sama-sama belajar, sama-sama berkarya. Mulai, saya kan bahas dulu masalah diorama ya. Pohon kecil supaya dia kuat. Ini saya buat dari plastik. Ini pemandangan ini, kiri kanannya ini saya buat dari daun pisang. Ini saya buat dari akrilik. Kenapa saya akrilik? Kita foto dari sini, air terjun, ini jembatan, ini sungai. Kita foto lagi. Ini saya buat dari daun kering. Ini daun ketapang. Di balik ini saya bikin semacam, saya buat dari perpaduan serofood sama kamper. Kayu yang bekas rayap itu masih banyak telur rayap dan sebagainya. Harus direndam dengan minyak tanah sama anti rayap. Prinsipnya saya akan buat diorama semua ini dari sampah. Jadi kita nggak modal banyak-banyak kan. Nih ya, kata deh Bu ya, monggo. Iya, ini saya buat. Jadi semua ini saya buat untuk diorama gitu. Oke, itu foto menarik gimana caranya? Nanti saya tunjukin. Ini figur ini bisa sebagai sumber duit bagi kita. Misalkan produsen obat. Ini waktu kita kecil kan tahu kan ini kan. Yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk objek dan properti fotografi. Yang ada di sini, ini saya beli. Antik cukup bagus. Ini misalnya ini ya. Ya. Saya senang gabung di Unimax. Setara sejuta karsa, semangat berkarya.
Happy, happy, orang happy. Happy, ya, ya, ya. Happy, yeah. Saya senang gabung di Unimax. Setara sejuta karsa, semangat berkarya. Happy, happy, hooray, happy, happy together. Kembali lagi, kegiatan hari ini adalah kelanjutan dari kerjasama kita antara PMTS, yaitu Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya, dengan SAS Surabaya Art Society dan Unimax Photo Community, dengan tujuan kita memberi pelatihan dalam bidang seni. Hari ini adalah seni foto yang temanya minifigur fotografi. Ya, minifigur adalah salah satu aliran dari fotografi yang mana objeknya berupa toys kecil, ada yang berbentuk kendaraan, ada yang manusia, kegiatan hidup manusia, macam-macam. Apalagi Pak Denny Dikolo ini spesialis bikin diorama yang menyerupai alam. Jadi di dalam diorama itu ada komplit, ada pemandangan. Nah, itu nanti kita motreknya itu juga seperti kita menghadapi alam sebenarnya, lalu timbul imajinasi kita mau diapain. Diorama itu dikasih tambahi manusia, ditambahi sesuatu. Lalu apa yang mau akan kita cerita? Misalnya diorama itu merupakan suatu alam yang ada mobilnya, ada manusia, kegiatan manusianya. Apa yang akan kita cerita? Misalnya kendaraan antik, kita cerita itu. Jadi point of interestnya itu ke mobil antik itu. Lalu nanti kita perhatikan sinarnya. Dengan sinar yang bagus baru bisa menghasilkan suatu foto yang bagus. Lalu juga bisa kita aplikasikan ke bidang seperti PMTS ingin mengembangkan UMKM. Nah, itu nanti bisa kita gabungkan dengan produk-produk mereka, misalnya makanan, minuman. Dimakan minuman itu ditambah dengan toys yang ada hubungannya. Nah, itu nanti bisa hasil fotonya bisa lebih menarik dan menjual. Unimax merupakan satu wadah komunitas berkumpulnya para pecinta seni fotografi. Unimax Fotografi Community telah berusia 8 tahun. Anggota kita untuk yang di grup aktif WhatsApp sekitar 150, di mana setiap anggota mempunyai satu kesenangan atau genre yang berbeda. Ada yang suka motret landscape, ada yang motret model, motret food dan sebagainya. Kebetulan saya suka moto, minifigur, miniatur, dan hari ini saya dan teman-teman berbagi ilmu cara memotret
minifigure yang bagus, bisa diaplikasikan sebagai iklan produk, bisa untuk promosi pariwisata dan sebagainya. Kita hari ini kita fokus untuk memberikan satu ilmu ke mereka semuanya supaya bisa bermanfaat bagi mereka. Sekali lagi terima kasih ke PMTS dan SAS dan juga kepada para anggota Unimax Fotografi yang telah membantu mensukseskan acara ini. Salam fotografi. Happy ya, happy ye. Saya senang gabung di Unimax. Setara sejuta karsa, semangat berkarya. Happy, hore happy. Once more. Terima kasih. Sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa belajar langsung, praktek langsung dengan yang ahlinya, suhunya, dipinjemin alat juga, tanya-tanya jawab apa semuanya. Menurutku sangat bermanfaat. Saya senang gabung di Unimax. Setara sejuta karsa, semangat berkarya.